perkenalkan, nama saya Nabila, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang pengelolaan lingkungan di sekolah dan rumah. Sebagai pembahasan awal, saya ingin menyampaikan terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Malang. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Malang yang selama ini terjadi, yaitu yang pertama adalah genangan air hujan. Yang kita tahu bahwa ketika setiap hujan turun, Kota Malang selalu terjadi genangan atau bahkan banjir, seperti yang diberitakan di berita online bahwa hujan sekejap saja Kota Malang sudah dikepung banjir. Hanya 2 jam hujan, 21 rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter. Hal ini terjadi diakibatkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang akibat adanya pembangunan yang terus dilakukan setiap tahunnya. Next. Yang kedua adalah menurunnya kualitas air, baik itu kualitas air sungai maupun kualitas air sumur. Berdasarkan hasil dari 27 titik pemantauan kualitas air sungai tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, diketahui bahwa dari 27 titik tersebut 25 titik kualitasnya tercemar ringan, sedangkan yang 2 titik lagi tercemar sedang. Hal ini disebabkan karena banyaknya rumah tangga yang langsung membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai, sehingga hal itu yang menyebabkan sungai di Kota Malang menjadi tercemar. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah persampahan. Kita tahu bahwa timbulan sampah itu selalu meningkat tiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada di Kota Malang. Kita lihat di grafik dari tahun 2018 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan. Selain dengan itu, Kota Malang hanya memiliki 1 TPA Supit Urang yang kondisinya saat ini juga kritis dan habis lahannya, yang mulai penuh bisa menjadi bom pada suatu saat. Yang artinya ketika lahan TPA sudah habis, tidak akan ada tempat lagi untuk membuang sampah bagi warga Kota Malang. Nah, mengapa masalah lingkungan tersebut dapat terjadi? Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Yang kedua adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah terpaksa karena tidak tersedianya sarana prasarana pendukung. Jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi budaya dan sulit untuk dirubah. Solusinya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari lingkungan yang tidak dikelola. Edukasi ini dilakukan mulai dari sejak dini, mulai dari di rumah, di sekolah, bahkan ketika bekerja. Yang kedua adalah mengaktifkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan sejak dini. Yang ketiga, membentuk relawan-relawan peduli lingkungan. Yang keempat adalah menegur pelaku perusak lingkungan. Apa saja upaya yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Next. Nah, yang pertama adalah yang paling mudah adalah menjaga kebersihan jalan, pekarangan, dan saluran drainase. Hal ini mudah sekali kita lakukan dengan biasanya warga-warga atau di kampung ataupun di sekolah mereka melaksanakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan jalan atau pekarangan dan juga saluran drainase tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan pemilahan sampah dan 3R, reduce, reuse, recycle. Kegiatan pemilahan sampah ini adalah kunci dari kegiatan pengelolaan sampah. Minimal, kegiatan pemilahan sampah itu adalah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Itu adalah yang minimal. Sedangkan untuk bisa lebih, untuk pengembangannya bisa terbagi menjadi 3, 4, atau 5 jenis sampah. Kemudian mengganti kantong belanja kresek dengan kantong belanja ramah lingkungan. Hal ini dilakukan di toko swalayan, mal, ataupun pasar. Kantong belanja sekali pakai yang mudah Kantong belanja sekali pakai yang terbuat dari bahan organik
mudah terurai atau kantong belanja permanen atau tas belanja yang dapat digunakan berulang-ulang. Itu adalah jenis kantong belanja ramah lingkungan. Kemudian mengganti alat makan sekali pakai dengan alat makan yang dapat digunakan berulang-ulang. Hal ini dapat dilakukan di kantor, restoran, kantin sekolah, rumah makan, dan hotel, dan lain-lain. Kemudian ada pendauran ulang sampah. Ada pendauran ulang sampah organik dan anorganik. Untuk yang organik dapat dilakukan melalui komposter, biopori, dan juga komposter Takakura. Kemudian untuk pendauran ulang sampah anorganik dapat menjadi benda yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Nah, kemudian adalah pemanfaatan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah ini adalah sampah digunakan kembali tanpa merubah bentuk sampah tersebut, tetapi langsung digunakan dengan manfaat yang berbeda. Kemudian mengelola sampah dengan baik, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, membuat kompos. Kemudian ada beberapa sekolah dan juga kampung yang memanfaatkan bank sampah. Jadi sampah itu ditabung sehingga menghasilkan uang, yang mana uang itu bisa digunakan untuk membeli sembako, bisa membuat beli buku, bisa membayar SPP. Dan yang terakhir adalah kelola sampah tanpa membakar. Karena apabila sampah dibakar itu akan merusak kualitas udara yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian ada pengelolaan penghijauan. Nah, pengelolaan penghijauan ini dimulai dari pembibitan, kemudian pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk urban farming, greenhouse, yang mana tanaman yang ditanam tidak hanya cantik tetapi juga memiliki manfaat dan menjadi ketahanan pangan untuk masyarakat dan penduduk yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian adalah untuk yang di sekolah sendiri, pemanfaatan lahan di sekolah itu dapat berubah sayuran, membuat pocok-pocok sayuran aquaponik, kemudian vertical garden, itu bisa dilakukan di sekolah yang mana sudah dilaksanakan di SMP 9 Malang. Kemudian ada konservasi air, yaitu pemanfaatan air hujan dan pengolahan limbah cair. Pemanfaatan air hujan di sini adalah maksudnya bagaimana upaya kita supaya air hujan itu tidak langsung terbuang ke sungai, tapi kita tabung ke dalam air untuk menambah cadangan air hujan dan juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan air baku, kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian ada pengelola yang penampungan air hujan itu bisa melalui biopori dan sumur resapan. Kemudian ada pengelolaan limbah cair, yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga yang diolah sedemikian rupa sehingga ketika dibuang ke sungai itu tidak mencemari sungai. Kemudian ada penggunaan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Kita tahu bahwa air cucian beras itu bisa menjadi pupuk bagi tanaman tersebut, sehingga tidak kita upayakan supaya tidak langsung terbuang ke sungai sehingga mencemari, tetapi kita siramkan ke tanaman sehingga menjadi secara tidak langsung menjadi pupuk bagi tanaman yang kita tanam tersebut. Kemudian ada pemanenan dan pemanfaatan air hujan yang sudah dilakukan di Telaga Mas RW 7, yaitu memanfaatkan air hujan untuk siram tanaman dan budidaya ikan nila. Kemudian ada upaya penghematan penggunaan air, di mana air jernih hasil pengolahan teknologi IPAL terpadu untuk siram tanaman dan air baku kolam ikan. Hal ini juga sudah dilaksanakan di Telaga Mas RW 7. Kemudian menjaga kualitas udara dengan berbagai tanaman yang bermanfaat. Jadi dari tanaman-tanaman itu kita harapkan bisa menjadi pabrik oksigen untuk masyarakat atau penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Tidak hanya sebagai pemanis, tidak hanya sebagai desain interior yang supaya lebih baik, tetapi juga menambah oksigen dan memberikan manfaat lain untuk orang yang ada di sekitar situ. Kemudian hemat energi dengan cara mematikan lampu apabila tidak digunakan. Kemudian membuat
membangun gedung dengan ventilasi atau kaca yang lebar sehingga tidak memerlukan lampu, tidak memerlukan penerangan cahaya ketika siang hari, sehingga bisa menghemat penggunaan listrik. Kemudian ada sarana prasarana pendukung seperti biofil. Biofil itu adalah septic tank ramah lingkungan, yang mana septic tanknya tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi diolah dulu baru diresapkan ke dalam tanah. Kemudian ada IPAL komunal dan juga solar cell. Solar cell juga merupakan salah satu upaya penghematan energi. Kemudian ada juga pemasangan slogan lingkungan hidup sebagai media edukasi. Hal ini perlu dipasang, perlu diterapkan baik itu di rumah, di kampung maupun di sekolah untuk mengingatkan para penduduk dan masyarakat yang ada di sekitar untuk tetap ingat menjaga lingkungan. Kemudian kantin dengan makanan sehat bebas 5P dengan peralatan ramah lingkungan. Hal ini bisa diterapkan di sekolah dan sekolah yang sudah melaksanakan antara lain SDN Arjosari 1, SMPN 10 Malang, SMPN 3 Malang, SMP Al-Kausar, SMA 3 Malang. Itu adalah beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kantin yang bebas plastik. Terus kemudian harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi dapat mewujudkan generasi yang kreatif dan mandiri, karena pengelolaan lingkungan itu berdasarkan kreativitas masing-masing individu tersebut. Bagaimana cara kita mengelola, tidak paten, tidak harus baku mengikuti apa yang ada, panduan-panduan yang ada, tapi kita melihat masalahnya apa, masalah apa yang ada di lingkungan kita. Kalau misalnya masalahnya di lingkungan tersebut sudah kita temukan, baru kita mencari bagaimana menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah lingkungan itu dapat terselesaikan. Ini adalah terakhir penutup. Memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Itu adalah kata-kata dari Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SHSOS, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Ada kata-kata terakhir lagi, sampah semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Kita harapkan dengan mengelola lingkungan bisa menjadikan amal ibadah kita selanjutnya nanti di akhirat. Sekian dari saya, terima kasih. Apa sih kesimpulannya? Pertama, merawat lingkungan adalah sebuah perwujudan kita sebagai sahabat alam. Kedua, keluarga besar SMPK Santa Maria I merasa bangga karena dapat ambil bagian sebagai sekolah adiwiyata. Ketiga, manusia sebagai citra Allah yang luhur dalam Kejadian bab 1 ayat 26-28 bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam ciptaan sebagai wujud nyata cinta kita akan Allah.